Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safan Aprilia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai transkripsi fonetik. Menurut KBBI, transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan, penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Istilah fonetik secara umum didefinisikan sebagai suatu kajian ilmiah tentang bunyi-bunyi suatu bahasa. Secara khusus, fonetik mengkaji komponen-komponen bunyi suatu bahasa, lebih khusus lagi kajian dari aspek fisik, yaitu pengujaran, penyampaian ujaran, dan penerimaan bunyi. Dan dari aspek fungsional, yaitu peran yang dimainkan oleh bunyi-bunyi ujaran pada suatu bahasa tertentu atau fonologi. Transkripsi fonetis adalah transkripsi yang berusaha menggambarkan semua bunyi bahasa secara teliti. Transkripsi fonetik hendaknya kita bedakan dari ejaan. Seperti telah diketahui, ejaan ialah perlambangan fonem dengan huruf. Lalu, bagaimana sejarahnya? Nah, lahirnya kajian fonetik dan fonologi sebagai suatu ilmu diperkirakan yaitu lahir pada sekitar abad ke-19. Anggapan ini didasarkan pada dua hal, yaitu yang pertama, perkembangan kajian linguistik historis komparatif yang meletakkan dasar kaidah-kaidah fonetik yang dapat menjelaskan tiga perubahan suatu bahasa. Lalu yang kedua, keberadaan alat-alat bantu yang memungkinkan analisis artikulatoris dan kajian fisik suatu bunyi. Organisasi Fonetik Internasional, The International Phonetic Association atau yang disingkat menjadi IPA, yaitu Persatuan Para Guru Bahasa yang berdiri sejak tahun 1886 atau akhir abad ke-19, yang didirikan oleh sekelompok kecil guru bahasa di Paris yang dipimpin oleh Paul Pesci untuk mempopulerkan metode baru dalam pengajaran bahasa yang lebih menekankan pada pengajaran bahasa lisan, telah berhasil menetapkan simbol fonetik internasional yang disebut The International Phonetic Alphabets atau yang disingkat juga menjadi IPA. Haier dalam bukunya berpendapat yang dimaksud dengan transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau fonetik. Huruf fonetik ini dibuat berdasarkan huruf Latin yang dimodifikasi atau diberi tanda-tanda diakritik. Kita lihat, pada dasarnya dalam kajian fonetik, satu huruf hanya dapat digunakan untuk satu bunyi, atau satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf. Tidak ada penggunaan satu huruf untuk dua bunyi yang berbeda. Juga tidak ada penggunaan dua huruf yang berbeda untuk satu bunyi. Dalam berbagai buku fonologi atau fonetik dan berbagai kamus Inggris kita lihat berbagai macam tulisan fonetik. Setiap pakar memang dapat membuatnya sendiri untuk keperluan yang biasanya disesuaikan dengan keadaan fonetik bahasa yang dikajinya. Adanya usaha untuk membuat atau menyusun abjad fonetik oleh sejumlah pakar antara lain karena abjad IPA itu belum lengkap, belum dapat mencakup semua bunyi yang terdapat dalam berbahasa di dunia ini atau suku bahasa tertentu. Namun, semuanya tetap bersandar pada alfabet Latin yang dimodifikasi. Lalu, bagaimana sih contoh dari transkripsi fonetik itu? Bisa dilihat contohnya di atas, yaitu ada beberapa huruf yang menggunakan pelambangan yang sudah ditetapkan oleh IPA yang sudah dijelaskan tadi. Bisa dilihat untuk penulisannya sedikit rumit dan untuk pembacaannya juga memang sedikit rumit. Tetapi jika melihat dari keseluruhan kalimat, kita akan tahu bahwa maksud dari kalimat tersebut itu apa. Lalu pertanyaannya, untuk apa transkripsi tersebut? Ada para ahli di Indonesia yang berpendapat bahwa menurut Suparno pada tahun 2002, transkripsi adalah suatu cara pengalihan bentuk bunyi di dalam abjad fonetis. Lalu, Marsono juga berpendapat transkripsi adalah tuturan atau perubahan teks dengan tujuan untuk menyarankan lafal bunyi, fonem, morfem, atau tulisan sesuai dengan ejaan yang berlaku dalam suatu bahasa yang menjadi sasarannya. Lalu, menurut Samsuri, transkripsi juga digunakan untuk mengetahui perbedaan yang halus dan beberapa ucapan dialek-dialek. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun banyak kekurangannya.
Terima kasih yang sudah menyaksikan. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.